Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM berdiri di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah dengan mengusung slogan "Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual". IMM dilahirkannya dengan tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Tujuan ini termanifestasikan melalui tri kompetensi dasar IMM, yaitu religiositas, intelektualitas, dan humanitas sebagai satu kesatuan yang utuh. IMM sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kader-kader akademis Muhammadiyah masa depan. Posisi ini meniscayakan IMM untuk selalu melakukan reorientasi dan penajaman visi, misi, peran, agenda, strategi, metode, serta teknik gerakan. Dalam arti lain, IMM perlu melakukan penguatan gerakan baik dari segi landasan pemikiran maupun program aksinya. Selain itu, IMM sebagai bagian dari generasi muda Islam perlu mengambil peran lebih besar dalam gerakan kultural partisipatoris yang selalu terlibat dengan secara intensif dalam mengambil peran-peran sosial baik di wilayah infrastruktur maupun suprastruktur, dan dituntut untuk memiliki kemampuan yang tepat dalam memberikan jawaban terhadap dinamika bangsa Indonesia dalam berbagai sektor, yaitu ekonomi, politik, sosial, hankam, hukum, kemasyarakatan, dan juga lingkungan. Oleh karena itu, IMM perlu segera melakukan antisipasi dan perencanaan strategis yang tepat dalam memainkan perannya untuk pemenangan masa depan. Bidang organisasi. Secara garis besar, halauan kerja bidang organisasi sebagai berikut, yaitu melakukan konsolidasi atau evaluasi dan kontrol organisasi dari dan antar bidang dalam menata terciptanya stabilitas organisasi. Lalu selanjutnya, meningkatkan kapasitas manajemen dan tertib organisasi. Lalu selanjutnya, menguatkan kemampuan dokumentasi organisasi, penelusuran dan penjagaan dokumen-dokumen penting organisasi. Lalu selanjutnya, bersama bidang lain yang terkait, menciptakan sistem database kader berbasis teknologi. Lalu selanjutnya, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang mengancam organisasi. Lalu selanjutnya, bersama dengan bidang lain yang terkait, melakukan penguatan ekspansi organisasi atau pengembangan komisariat. Lalu yang terakhir ialah membuat KTA IMM. Lalu selanjutnya ada bidang kaderisasi. Secara garis besar, halauan kerja bidang kaderisasi sebagai berikut. Yang pertama ialah mengarahkan paradigma perkaderan kepada sistem perkaderan berbasis realita sesuai nilai-nilai kemuhammadiyahan melalui pembacaan dan pemetaan kondisi pengkaderan sesuai kearifan lokal. Lalu selanjutnya, menyempurnakan perangkat perkaderan meliputi sistem penilaian, indikator kelulusan, perkaderan utama, khusus, dan pendukung setingkat cabang atau yang setingkat di bawahnya. Lalu selanjutnya, melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur perkaderan atau korps instruktur dan alat kelengkapannya untuk normalisasi pelaksanaan perkaderan utama. Lalu selanjutnya, mengusahakan terjalinnya hubungan dan kerjasama antar korps instruktur cabang dalam usaha meningkatkan kualitas dan intensitas perkaderan tingkat cabang. Lalu selanjutnya, mendorong lahirnya instruktur dasar dan kader matia. Lalu yang terakhir ialah membuat SOP perkaderan untuk dasar pelaksanaan perkaderan. Lalu selanjutnya ada bidang tablik dan kajian keislaman. Secara garis besar, halauan kerja bidang tablik dan kajian keislaman sebagai berikut.
Yang pertama ialah melakukan pemetaan potensi dan penggalangan munculnya dai ikatan guna memenuhi tuntunan akan hadirnya aktor gerakan dakwah IMM di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya mendorong efektivitas dan pengarus utamaan gerakan dakwah di seluruh masjid kampus, khususnya PTM. Lalu selanjutnya membuat laboratorium dakwah ikatan. Lalu selanjutnya ada bidang hikmah. Secara garis besar, halauan kerja bidang hikmah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan konsolidasi gerakan di tingkat internal dalam merespon isu-isu kedaerahan dan global. Lalu selanjutnya, meningkatkan bargaining power IMM dalam rangka mempengaruhi kebijakan daerah. Lalu selanjutnya, mendorong kultur aktivitas gerakan berdasar analisis dengan data dan metodologi yang baik. Lalu selanjutnya, penguatan kapasitas intelektual dan gerakan kader yang terfokus pada kapasitas analisis dan strategi sosial politik melalui perkaderan pendukung. Bersama bidang organisasi, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang mengancam organisasi. Lalu selanjutnya, ada bidang riset dan pengembangan keilmuan. Secara garis besar halauan, kerja bidang riset dan pengembangan keilmuan sebagai berikut. Yang pertama ialah membentuk sistem perkaderan IMM yang mengarah pada paradigma keilmuan berbasis intelektual dan sesuai dengan tri kompetensi. Lalu selanjutnya menguatkan kapasitas metodologi, riset, dan pengembangan keilmuan. Lalu selanjutnya mendorong terciptanya wadah integrasi antara disiplin ilmu akademis dengan gerak IMM, menguatkan kesadaran akan pentingnya budaya ilmu dan budaya baca. Lalu selanjutnya ada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar, halauan kerja bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ialah menguatkan kapasitas analisis dan teknikalitas pemberdayaan masyarakat sebagai modal gerakan pemberdayaan IMM pada masyarakat, utamanya pada kelas-kelas tertindas. Lalu selanjutnya, perumusan konsep social movement atau pemberdayaan masyarakat. Lalu selanjutnya, yang terakhir ialah melakukan usaha tanggap bencana. Lalu ada bidang yang terakhir ialah bidang media dan komunikasi. Yang pertama, secara garis besar, halauan kerja bidang media dan komunikasi sebagai berikut. Yang pertama ialah menciptakan media komunitas yang mumpuni. Lalu selanjutnya melakukan bargaining power dengan media lainnya. Lalu selanjutnya menciptakan kultur penggunaan teknologi mutakhir dalam gerakan IMM. Dalam hal ini termasuk peningkatan kapasitas kader terhadap teknologi. Dan yang terakhir ialah bersama bidang organisasi menciptakan database kader yang mumpuni dan efektif.